Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati para tuan guru kita, kepala dusun, bapak penghulu, tokoh agama, tokoh masyarakat, para penuntut ilmu, para jamaah, singkatnya hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bisa diberikan kesehatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ij'al," apa katanya, menginstruksikan kepada bagaimana mahalnya sehat itu. Ketika mengatakan jadikanlah, atau ketika engkau dalam keadaan sehat jangan nunggu sakit. Ada berapa banyak orang yang sehat malas untuk beribadah, dan ada berapa orang yang sedang sakit berharap untuk bisa ibadah tapi nggak bisa karena mereka sakit, ada halangan zahir maupun batin. Maka dalam kesempatan hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan untuk bisa hadir di majelis ilmu, majelis yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah majelis ilmu. Ada beberapa majelis seperti majelis zikir, majelis perkumpulan, majelis perkelompokan. Majelis yang paling tinggi derajatnya, yang paling diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah majelisul ilm, adalah majelis ilmu. Jadi sama-sama kita mengagungkan majelis seperti ini. Taib. Nah, inilah dinamakan dengan majelis min majalisil ilm. Yang kedua, kita juga hadir majelis salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, lisan kita masih bisa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuqbal fi ayyi halah, diterima dalam keadaan apapun. Seseorang itu selawat ikhlas, enggak ikhlas diterima. Seseorang itu dipaksa atau terpaksa atau dengan keinginan sendiri diterima. Seseorang itu dalam keadaan tidak suci, dalam keadaan suci, semuanya diterima berkat selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusyuk enggak khusyuk diterima selawat kita. Sungguh bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nilai-nilai ibadah yang diberikan kepada kita. Selawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, pahlawan kita, panglima alam semesta yang paling banyak jasanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah dengan berakhirnya bulan Rabiul Awal kita berhenti bersalawat kepada Nabi Muhammad? Bulan kelahiran Nabi Muhammad bulan Rabiul Awal, berarti pas bulan Rabiul Awal saja kita mau bersalawat kepada Nabi Muhammad? La, bukan seperti itu. Kita sudah masuk ke bulan Rabiul Akhir, berarti Rabiul Awal udah habis, berarti nggak usah salawat lagi. La. Nah, ini di sini kita akan melihat mana hamba yang ikhlas dan mana hamba yang mau berselawat hanya karena munasabah. Nah, yang kemarin hanya munasabah namanya. Ala kulli hal, ramaikan dengan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diberi judul yang menarik yang harus dibahas. Menyambung tali silaturahmi dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Satu cara yang paling utama untuk menyambung tali silaturahmi adalah dengan memakmurkan masjid. Ketika kita memakmurkan masjid, bayangkan berapa jamaah yang hadir. Berapa jamaah yang hadir, berapa jamaah yang saling salam bersalaman, berapa jamaah yang yatasafahu, berapa jamaah yang saling berjabat tangan. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, idzal taqaya, jika bertemu dua kulit muslim dengan muslim dengan niat yang baik, maka dosanya gugur seperti debu itu berguguran. Ketika salaman, bayangkan pahala salaman saja. Ketika seorang muslim bertemu dengan muslim lainnya di dalam masjid, saling sapa, salaman, dosanya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yakhruju minal masjid, dia tidak keluar dari masjid illa kecuali dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, ada enggak orang yang sampai sekarang yang memakmurkan masjid? Agar ada yang enggak mau memakmurkan masjid, biarin aja.
Ah, saya nggak mau masjid, biarin. Yauminal ayyam, pada suatu hari dia pasti akan datang ke masjid. Akan tetapi tidak dengan kakinya. Dia akan datang ke masjid dengan keranda. Dia dibawa oleh orang. Berapa orang yang sudah meninggal yang ingin dibangkitkan kembali hanya untuk bisa melaksanakan sholat jamaah? Nggak bisa. Berapa orang yang ingin dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah bangkitkanlah aku kembali, aku ingin beribadah lagi? Nggak bisa. Nah kita selama diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ramaikan, makmurkan, berselawat, hadir di majelis ilmu, karena ini membawa berkah. Barang siapa yang hadir di majelis ilmu, semua yang diniatkan akan didapatkan. Kalau kita bertanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, apa niat pelunggu-pelunggu hadir di majelis ini? Ada yang berniat atau bahkan ada yang tidak berniat hadir ke sini. Dari rumah berangkat ke masjid ini. Kebanyakan dari bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan kita semua pelunggu-pelunggu, ada yang tidak berniat. Pasang niat itu sebanyak-banyaknya. Ya Allah, aku hadir. Aku berniat hadir di majelis ilmu ini. Aku niat hadir di majelis salawat supaya rezekiku dibanyakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku sengaja hadir di majelis ini supaya Allah memberiku rezeki yang banyak. Ya Allah, aku sengaja hadir di majelis ini supaya anakku lulus sekolah. Ya Allah, aku sengaja hadir di majelis ini supaya perkaraku, apa yang aku minta semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku berniat hadir di majelis ini supaya sakitku disembuhkan oleh Allah. Ma nawaitukum lakum. Apa yang kalian niatkan akan kalian dapatkan. Apa yang kita niatkan dapat. Kita hadir di majelis ilmu, bukan hanya berniat mendapatkan ilmu aja. Oh, kalau kita hadir majelis selawat kepada Rasul, hanya berniat mendapatkan selawat. Enggak. Oh, kalau kita hadir di majelis ilmu, hanya berniat ingin mendapatkan ilmu aja, enggak bisa. Apapun majelis minal majalis, kulil majelis minal majalis, semua majelis yang kita hadiri, niatkan sebanyak-banyaknya. Allah Subhanahu wa taala sudah memberi kita pahala banyak, cuman enggak ada yang mengambil. Allah udah nyiapin, satu orang satu pahala, satu orang satu bingkisan, satu orang satu oleh-oleh. Masalahnya apa? Enggak ada yang mengambil oleh-oleh itu. Kenapa? Karena enggak ada yang masang niat. Hadir majelis, masuk, keluar, udah, itu aja. Dia hanya mendapatkan pahala umum saja. Karena pahala itu ada dua. Al-ajr itsnan. Al-awwal ajrul 'am. Yang kedua ajrul khas. Pahala yang umum didapatkan oleh semua orang yang hadir, niat enggak niat, dengan berkahnya majelis ini didapatkan. Tapi ada namanya pahala yang khusus di sana. Pahala yang khusus ini hanya didapatkan oleh orang yang khusyuk. Pahala yang khusus ini hanya didapatkan oleh orang yang memasang niat. Pahala yang khusus ini hanya bisa didapatkan oleh orang yang mempunyai isti'dad, mempunyai kesiapan untuk menghadiri majelis. Nah, ini seperti yang kita bilang, salah satu cara yang terbaik untuk menyambung silaturahmi, memperkuat ukhuwah Islamiyah dengan memakmurkan masjid. Di sini bayangkan, coba kalau seandainya sebanyak ini orang yang hadir salat berjamaah tiap hari, gimana bangganya Rasulullah SAW? Kalau seperti ini yang hadir di masjid, bagaimana bangganya Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Ketika di dalam kubur nanti, Munkar dan Nakir bertanya kepada orang yang baru meninggal. Sebelum bertanya, yang dua ini dialog dulu. Apa yang harus kita tanya kepada orang ini? Oh, orang ini dulu sering sholat jamaah. Orang ini dulu taat dia. Orang ini nggak pernah ngerjain maksiat. Oh ya udah, nggak usah ditanya aja. Itu kata malaikat, nggak usah, lolos. Oh, siapa ini yang meninggal? Ini nggak pernah sholat. Ini nggak pernah zakat. Ini nggak pernah berpuasa. Ini nggak pernah hadir majelis. Ini malas kakinya ke masjid. Ini berat rasanya. Oh, kalau gitu kita tanya. Bila perlu tanya yang sulit-sulit. Supaya ada alasan kita untuk mengikopnya, untuk memukulnya. Bukan hafalan yang bisa melancarkan kita untuk menjawab pertanyaan nanti. Akan tetapi amal. Oh, banyak orang yang menghafal. Oh, saya hafal. Man rabbuka, dihafal pertanyaan sama jawabannya. Apa agamamu, dihafal pertanyaan sama jawabannya. Enggak bisa. Seketika manusia itu meninggal, amal yang berbicara. Yang enggak pernah beramal, enggak bisa. Yang selalu beramal, ini yang bisa menjawab. Nah, sebegitulah gambarannya bagaimana pentingnya kita memakmurkan masjid, bagaimana pentingnya kita berselawat kepada Nabi Muhammad, bagaimana pentingnya ta'miru auladukum fi umuruddin. Apa katanya? Beritahu, alimu, ajarkan mereka anak-anakmu tentang agama. Di zaman sekarang ilmu agama itu kolot katanya. Itu di zaman sekarang. Yang bagus itu ilmu yang akademik.
Nah, ilmu agama itu kolot pakai sarung, ngapain pakai topi kemana-mana, kolot itu. Nah, itu yang terjadi di zaman kita sekarang. Ketahuilah, kalau ada orang yang meninggal, siapa yang jadi imam? Ketahuilah, kalau sholat Jumat, siapa yang jadi khatib? Ketahuilah, kalau sedang berpuasa, siapa yang jadi imam tarawih? Manggil. Ketika rohah, siapa yang baca doa? Itu secara akal. Nah, jadi orang yang menuntut ilmu agama, bayangkan ketika anak-anak kita tidak belajar ilmu agama, bagaimana dia mempersembahkan amalnya di depan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sebagai orang tua mendapatkan keuntungan ketika kita menyekolahkan, mengajarkan anak kita di dalam ilmu agama, selain dia diangkat derajatnya oleh Allah, orang tuanya pun ikut diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadilah mempelajari ilmu agama. Nah, jadi ketika seseorang anak memahami ilmu agama, dia bisa mengajarkan istrinya, dia bisa mengajarkan anak-anaknya, dia bisa mengajarkan tetangganya, dia bisa mengajarkan semua kerabat-kerabatnya, dia bisa mengajarkan orang yang dicintainya, dia bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika enggak paham ilmu agama, datang lebaran, undang pemulung, undang kiai, emangnya enggak bisa berdoa sendiri? Nah, inilah pentingnya kita menyekolahkan, kita mengajarkan, kita memberi bekal anak kita untuk ilmu agama. Dengan ilmu agama, anak itu bisa saling menasihati, karena agama itu saling menasihati. Ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Ya, agama itu adalah nasihat. Ketika kita tidak ke masjid, ada yang menasihati kita untuk ke masjid. Kenapa? Neraka itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menampung orang yang enggak salat. Nih kita berbicara enggak jamaah, apalagi enggak salat. Nauzubillah. Kalau ada yang enggak salat, kerja tiap hari enggak pernah telat. Mencari rezeki enggak pernah telat, tapi dia lupa siapa yang memberi rezeki. Dia kerja bahkan dapat julukan fulan orang yang paling teladan, enggak pernah telat. Ketika ke masjid, gimana? Selalu telat, berat kakinya, muncak kemana-mana, pergi jalan-jalan kemana-mana, ke masjid berat kakinya. Itu bagaimana? Apa pertanyaannya? Apa yang mau kita persembahkan di hadapan Allah nanti? Ketika semua orang membawa bekal, ketika semua orang membawa amal, ketika semua orang membawa kebaikan, apa yang kita persembahkan di depan Allah kalau kita nggak pernah sholat? Yang nggak zakat masih dijadikan orang Islam, yang nggak berpuasa masih sebagai label orang Islam, yang enggak haji masih dinamakan Islam. Tapi kalau enggak salat, al-farq bainana wa bainal musyrik tarkus shalah. Yang membedakan kita dengan orang musyrik, yang membedakan kita dengan orang Yahudi, yang membedakan kita dengan orang kafir apa? Meninggalkan salat. Man taraka shalah muta'ammidan faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, kafir. Faqad kafar. Ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muta'ammidan. Apa arti muta'ammidan? Sengaja. Kenapa ente enggak sholat? Oh, ngapain sholat? Kerja aja lebih baik. Nah, itu artinya sengaja meninggalkan sholat. Ente ngapain sholat? Mau, saya cuma malas. Itu beda lagi. Tapi kalau man taraka shalah muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, ngapain sholat? Buat apa sholat? Enggak ada gunanya. Wal iyadzu billah. Faqad kafar, kata Nabi Muhammad. Maka dia termasuk orang yang kafir. Maka sudah sepantasnya kita, dari mana kita belajar? Dari memakmurkan masjid. Dari mana kita belajar? Dari salam-salaman. Dari mana kita belajar? Dari silaturahmi. Dari mana kita belajar? Dari menyambung ukhuwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Enggak sempurna iman seseorang, enggak dinamakan beriman seseorang jika dia tidak mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ada orang yang mikirin dirinya sendiri, enggak mikirin saudaranya. Oh, enggak bisa. Rasulullah sudah mengatakan, kita sesama muslim itu seperti satu bangunan, enggak bisa pisah. Al-muslimu lil muslim kal bunyan, kata Rasulullah. Muslim dengan muslim yang lainnya seperti bangunan. Yashuddu ba'duhal ba'd, saling menguatkan satu sama lain. Au yuqawwi ba'duhal ba'd, di beberapa riwayat. Bayangkan di sebuah rumah itu ibaratnya mukmin, tiang mukmin, atap mukmin. Ada satu mukmin yang beda pendapatnya, lari tiangnya, rumah itu akan roboh.
Nah, begitu pula lah kesatuan di dalam Islam. Kalau seseorang sudah mempunyai kesatuan di dalam Islam akan kuat, berjamaah itu akan kuat. Min fawaid salatul jamaah. Di antara faedah salat jamaah apa? Ketika kita salatnya enggak khusyuk, yang enggak khusyuk itu tertutupi salatnya. Bayangkan puluhan orang hadir salat jamaah di masjid. Ada beberapa jamaah yang salatnya enggak khusyuk. Ada beberapa jamaah yang enggak khusyuk salatnya. Bahkan ada yang enggak sah salatnya. Yang enggak khusyuk ini ditutupi sama yang lain. Berkat salat jamaah diterima semua. Air saja yang kurang dari 2 kulah apabila kita sambung itu akan menjadi 2 kulah. Berkat dari sini kita belajar yang dinamakan dengan al-jamaah. Penting kita berjamaah sesama muslim. Mensatukan kekuatan kita sesama muslim, memperkuat ukhuwah kita sesama muslim, menyambung tali silaturahmi kita sesama muslim. Dikisahkan ketika Nabi Daud alaihi salam menerima 2 orang tamu yang tidak pernah saling sapa, saling saling gedekan. 2 orang ini sudah terkenal, orang ini selalu beda pendapatnya antara 2 orang, enggak pernah saling sapa. Datang dua-duanya ke kediaman Nabi Daud. Setelah mereka itu pulang, datang malaikat kepada Nabi Daud. Apa katanya? Ya Nabi Daud, ya Nabi Allah, ketahuilah bahwasannya umur mereka itu tidak lebih dari 6 hari. 6 hari lagi akan ada yang meninggal di antara mereka. Setelah 6 hari, setelah 1 minggu, setelah 1 bulan, Nabi Daud memantau orang 2 ini kok masih hidup. Oh, berarti salah ini malaikat pencabut ini. Bertanya Nabi Daud kepada ya malaikat, apakah engkau salah menulis? Hingga dulu kamu mengatakan cuma 6 hari lagi dia akan meninggal. Ini sudah 1 tahun kok belum meninggal. Apa kata malaikat itu? Yang tertulis ajalnya itu dihapus. Loh, kenapa dihapus? Karena mereka, apakah engkau tahu ketika mereka keluar dari rumahmu, mereka langsung menyambung silaturahmi mereka. Ketika mereka berdua yang tidak sapaan tadi keluar rumahmu ya Nabi Daud, saling sapa mereka, saling mencintai, hingga Allah memerintahkanku untuk tidak mencabut nyawanya dan menambah umurnya menjadi 20 tahun terlebih. Bayangkan, dengan menyambung tali silaturahmi, barang siapa yang ingin diberikan umur panjang, silaturahmi. Barang siapa yang mau diberikan rezeki yang banyak, silaturahmi. Barang siapa yang semua mau diberikan keberkahan di dunia dan di akhirat, semua anak-anaknya diberkahi, sambung tali silaturahmi. Jadi salah satu tanda iman kepada Allah dan kepada Rasul dan kepada hari akhir adalah silaturahim. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir. Apa katanya? Dia harus menyambung tali silaturahim. Silaturahim. Man yasila rahimah, dia yang menyambung tali silaturahminya. Ini barang siapa yang beriman, barang siapa yang beriman kepada Allah, kepada Rasul, apa tandanya? Dia selalu menyambung tali silaturahmi. 3 hari aja kita enggak sapaan, itu sudah kena dosa kita. Lagi seminggu, lagi 1 bulan, lagi 1 tahun, apalagi saling pukul, apalagi saling mengeluarkan darah. Ini tidak diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Bersaudara. Jangan ada yang saling melukai, jangan ada yang saling menggunjing, jangan ada yang saling menyinggung, jangan ada yang saling membuat menangis. Ketika kita minta ampun kepada Allah, pengampunan itu ditolak oleh Allah. Kenapa? Ada orang yang tersakiti. Makanya penting untuk menyambung tali silaturahmi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seperti yang kita jelaskan, cara terbaik untuk bisa menyambung tali silaturahmi adalah memakmurkan masjid. Dengan mempelajari ilmu agama, dengan menyebarkan dakwah-dakwah yang berdakwah enggak perlu di atas mimbar. Berdakwah itu enggak perlu di atas podium, enggak perlu. Siapa yang mempunyai kemampuan dalam apapun dakwah sudah. Berjihad itu enggak perlu kita berperang di jalan Allah, enggak perlu kita saling pukul, saling bunuh sesama non muslim sekarang. Muslim dan non muslim berjihad la ilaha illallah, enggak perlu. Kita beda masa kita sekarang di akhir zaman. Kita hanya perlu menjaga amal baik. Su'ilan Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah SAW ditanya oleh anak kecil, ya Rasulullah,
ketika aku ingin berjihad di jalan Allah. Kemudian Rasulullah tersenyum. Kemudian anak itu mengatakan, jika aku tidak ikut berperang bersamamu, tapi aku mencari rezeki dan rezekinya itu untuk membantu orang tuaku. Apa kata Nabi? Fadzaka jihad. Itu dinamakan jihad juga. Kemudian bagaimana ya Rasulullah? Jika ada seorang suami yang mencari rezeki kepada istrinya, itu jihad di jalan Allah. Oh, bagaimana ya Rasulullah? Jika ada orang tua yang mencari rezeki untuk anak-anaknya, itu jihad di jalan Allah. Oh, bagaimana ya Rasulullah? Seorang pelajar yang giat menuntut ilmu agama, giat mencari ridho dari orang tua, guru, itu jihad di jalan Allah. Yang mampu dalam hal kepolisian, misalkan dia menjaga jalan raya, menertibkan, jihad di jalan Allah. Yang mampu dalam hal perkantoran, jihad di jalan Allah. Banyak makna jihad itu. Jangan kita mempersempit makna dari jihad itu. Selama kita mempunyai teman yang baik, dia yang akan menasihati kita. Bayangkan kalau kita berteman dengan orang yang tidak baik, kita mempererat ukhuwah tapi dengan non muslim, waliyadzubillah, yang selalu menggoda kita, yang selalu mengeluarkan kita dari jalan yang baik menuju jalan yang tidak baik. Ada sebuah kisah ketika seseorang abdun asi, orang yang selalu berbuat maksiat, ketika dia datang di hadapan Allah, dia sudah mengetahui, dia menangis, dia takut dia. Kenapa? Udah tahu, udah jelas nggak punya amal apa yang mau dipersembahkan di depan Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia sa'idun, dia orang yang beruntung masuk surga. Loh, dia bertanya kepada dirinya, apa yang sudah saya kerjakan sehingga Allah memasukkanku ke dalam surga? Padahal aku adalah hamba yang bermaksiat. Ternyata setelah dicari tahu, apa kata malaikat memberitahunya, dulu di dunia engkau memang bermaksiat, tapi engkau mempunyai teman yang selalu mengingatkanmu dalam kebaikan. Dengan berkah temanmu itu yang bisa membawamu ke dalam surga. Nah, ini sahabat yang baik, teman yang baik, ukhuwah yang baik. Kita harus menyambung tali silaturahmi. Terus minimal sekarang kita coba. Memang sholat berjamaah ke masjid itu berat dia rasanya. Tapi coba aja 40 hari aja. Coba aja 40 hari. 40 hari tidak boleh meninggalkan sholat jamaah. Coba kita lihat berkah dari 40 hari itu. Kita akan menemukan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nyantri, yang ingin anaknya betah di pondok, biarin, jangan kasih pulang selama 40 hari. Yang ingin menghafal, hafal itu, jangan tinggalkan selama 40 hari. Allah akan memberikan kekuatan. Seorang laki-laki ahli maksiat yang ingin menikahi perempuan soleh, anaknya ulama. Kalau kita berbicara masalah akal, mana boleh ada orang ahli maksiat yang ingin menikahi gadis yang solehah. Tapi gadis yang solehah ini mengatakan, oh, nggak ada masalah, saya bersedia menjadi istrimu. Oh, kata laki-laki itu. Tapi kata perempuan, ada syaratnya. Apa kata laki-laki ahli maksiat itu? Apa syaratnya? Akan kutunaikan semua syarat-syaratnya. Apa kata perempuan itu? Syaratnya nggak banyak. Engkau hanya perlu ke masjid sholat jamaah 40 hari aja. Selebihnya itu jemput saya siap untuk dilamar. Oh, gampang kalau gitu. Dia kira mudah, ternyata susah. Ke masjid ternyata susah. Susahnya minta ampun. Sekarang hari pertama, hari kedua nanti agak ntar dulu. Ini masih azan nih, belum amalan-amalan. Belum komat nih, ntar dulu. Masih rekat pertama nih. Masih rekat kedua, masih gampang, masih bisa. Ini yang terjadi di zaman kita. Tapi seketika dia ingat di wajah perempuan itu, dia bangkit semangatnya. Hingga tiap hari dia tidak pernah meninggalkan sholat. Hari pertama, hari kedua, hari terus sampai hari ke-40 lulus dia. Hari ke-40 bahkan lebih dari 40 itu. Perempuan itu menunggu di depan masjid. Perempuan itu mengatakan apa? Dia kan yang jadi imam bapaknya. Dia udah lulus, kata bapaknya. Apa perempuan itu? Dia tunggu di depan masjid. Mana kok dia nggak datang? Apakah lupa sama janji? Nggak datang dia. Padahal dia udah lulus. Saya udah siap jadi. Tidak sengaja laki-laki yang tadi itu, yang tadinya ahli maksiat, kemudian membiasakan diri sholat jamaah 40 hari berturut-turut, datang. Bukan yang laki-laki yang menyapa, aku udah lulus, ayo kita menikah. Enggak gitu. Perempuan itu yang mengatakan, ya fulan, katanya dulu engkau ingin melamarku dan engkau sudah melaksanakan syarat yang aku inginkan, engkau lulus, aku siap untuk dilamar. Apa kata laki-laki itu? Aku pernah membuat janji dulu, katanya. Iya, engkau dulu ingin menikahiku. Perasaan saya nggak pernah membuat apa-apa.
Lupa dia. Saking nikmatnya beribadah 40 hari itu. Lupa sama janjinya, lupa sama keinginannya. Begitulah kita. Awal enggak ikhlas enggak ada masalah. Fulan menghafal, fulan mengaji, fulan berzikir, fulan sholat jamaah. Dia enggak ikhlas. Mana bisa? Biarin aja, biarin. Permulaan itu dimulai dengan tidak ikhlas memang. Ya, mulailah sesuatu itu walaupun kita tidak ikhlas. Terus akan dibiasakan, akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang masalah yang enggak mau nyoba. Nah, itu masalahnya. Nah, jadi cara terbaik untuk menyambung silaturahmi dengan cara memakmurkan masjid. Ketika ada majelis zikir, hadir majelis zikir. Ketika ada majelis ilmu, hadir majelis ilmu. Ketika kita dikumpulkan dalam sholat Jumat, hadir sholat Jumat. Sholat Jumat syaratnya aqallul Jumat 40 orang. Jika kurang dari 40 enggak sah sholat Jumatnya. Ya? Nah, ini yang perlu kita perhatikan di dalam sholat Jumat. Sholat-sholat yang lain, misalkan sholat sunnah, sholat apapun, kita mulai dari yang wajib dulu. Fulan fulan tetap tiap hari salat 5 waktu. Oh, luar biasa, hebat dia, enggak pernah ninggalin salat. Ngapain dipuji? Itu kewajibannya. Ngapain dipuji? Dia mengeluarkan zakat, dia berpuasa, haji, luar biasa, salat enggak pernah. Ngapain dipuji? Kewajiban itu. Itu wajib. Bukan sesuatu yang wow, bukan sesuatu yang tapi ketika dia mampu menjaga silaturahmi, ketika dia mampu mengajarkan anaknya ilmu agama, ketika dia mampu memakmurkan masjid, ketika dia mampu berselawat, itu yang harus kita luar biasakan. Kalau yang sekedar hanya salat 5 waktu, itu sudah biasa karena itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, semoga dengan kita melangkahkan kaki kita untuk menghadiri majelis ini, Allah Subhanahu wa taala memurahkan hati kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit, semoga penyakitnya disembuhkan oleh Allah dengan majelis ini. Yang mempunyai keinginan, semoga dituntaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mempunyai masalah, semoga diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit, yang sedang mengandung, yang sedang masalah apapun, semoga semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat majelis, dengan berkat selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat, jangan hanya berdoa untuk mencari majelis ilmu itu bukan berniat untuk akhirat aja, dunia niatin. Ya, dunia niatin aja enggak apa-apa. Mau rezeki yang banyak. Ketika kita duduk dulu, ketika ambil kisah, yang ambil kisah dari guru kami Al Habib Abu Bakar bin Al Masyhur. Ini kita mempelajari bagaimana niat itu sangat penting. Duduk bersama para muridnya Al Habib Abu Bakar bin Al Masyhur. Ditanya, "Ya fulan, engkau yang di belakang, apa niatmu hadir di sini?" "Niatku untuk mencari ilmu." Biasa. "Ya, yang di belakang, apa niatmu hadir majelis ini?" "Aku berniat supaya kuliahku selesai." Itu yang di tengah, "Apa niatmu hadir majelis ini?" "Aku niat hadir majelis supaya aku kawin dengan wanita impian saya. Nanti supaya ketika selesai kuliah aku bisa beli mobil, aku bisa bangun rumah." Itu niat dunia semua. Tapi apa? "Ma nawaitukum lakum." Apa yang kalian niatkan, kata guru itu, akan kalian dapatkan. Jadi pasang niat ketika anak kita dalam menuntut ilmu, ketika sekolah, pergi ke sekolah. Pernah enggak kita menyuruh anak kita untuk memasang niat? Ketika salam, "Ibu, saya mau berangkat sekolah." Pasang niat. Apa niat kamu pergi sekolah? Apakah hanya untuk bermain-main saja? Apakah hanya untuk bisa di perjalanan enak-enak saja sampai sekolah enggak tekun? Pasang niat itu sebaik-baiknya. Aku niat untuk hadir ke madrasah supaya Allah membukakanku pintu rezeki, supaya Allah menyembuhkan penyakit orang tuaku, supaya Allah mempermudah rezeki orang tuaku, supaya Allah Subhanahu wa taala mempermudah hutang orang tuaku. Masuk di dalam niat itu. Ini berkahnya kita menghadiri majelis ilmu. Berkahnya kita menghadiri majelis ilmu. Jadi semoga dengan berkah majelis ilmu ini, dengan berkah niat soleh kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panitia acara diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyambut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua media, yang bagian suara, yang bagian ngatur, yang bagian semuanya masuk dalam naungan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan hamba yang pandai bersyukur, hamba yang selalu menyambung tali silaturahmi, hamba yang pandai selalu memperkuat ukhuwah Islamiyah fid din wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.